Dalam sebuah perekonomian, terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu lalu membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan, dalam teori penawaran, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan akan terpenuhi jika penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Vincent Gaspers dalam buku Ekonomi Manajerial 1996 menjelaskan faktor yang mempengaruhi teori penawaran, di antaranya 1. Harga dari produk yang ditawarkan, 2. Harga dari input yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut, 3. Harga komoditas-komoditas lain, 4. Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan, 5. Tingkat teknologi yang digunakan, dan yang keenam, faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan seperti kondisi perekonomian negara, fasilitas dari pemerintahan, dan lain sebagainya. Kurva penawaran adalah tempat yang menunjukkan jumlah maksimal yang ditawarkan. Sektor penawaran adalah sektor biaya sehingga kondisi-kondisi penawaran harus menggambarkan faktor biaya. Dari buku Ekonomi Mikro 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan, perubahan penawaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva penawaran. Pergerakan tersebut diakibatkan oleh perubahan harga komoditas tersebut. Contohnya perubahan jumlah komoditas yang ditawarkan dari 250 satuan dengan harga 600.000 per unit menjadi 200 satuan dengan harga 400.000 per unit. Hal tersebut bukan pergeseran kurva penawaran, tetapi gerakan penawaran sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena perubahan faktor-faktor di luar harga komoditas itu sendiri. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut menurun. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena ketika harga sedang tinggi-tingginya, tentu penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya penjual ingin menjual lebih banyak barang agar keuntungannya berlipat ganda. Sebaliknya, saat harga barang turun, maka penjual seolah tidak seambisius sebelumnya.